Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang kami cintai, kami muliakan para santri dimanapun kalian berada. Rindu kemuliaan, mencari kebenaran yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah, diberi segala kebaikan. Kita di majelis yang mulia, yang kita akan belajar di majelis tersebut ilmu untuk menuntut ilmu di bawah bimbingan seorang imam, syekh di dalam dunia tarbiyah dan pendidikan, yaitu Imam Az-Zarnuji, dengan kitab Ta'limu Ta'lim yang sangat masyhur dan bermanfaat. Kita langsung kepada apa yang dikatakan oleh Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid daraini amin, ila anqal wa la yujhid nafsahu juhda wala yujhid, jangan membuat capek dirinya juhda dengan usaha menuntut ilmu. Gak boleh kita memaksa, membuat capek diri kita, juhda, membuat capek, juhud. Di sini disebut wala yut'if. Kalau wala yut'if berarti selesai kalimatnya. Enggak boleh kita bersungguh-sungguh. La'alla as-sawab yani, yang enak yut'if itu menjadi sifat daripada juhda. Wala yujhid nafsahu juhda yut'ifun nafsa, begitu. Wala yujhid nafsahu juhda, jangan sampai engkau membuat atau bersungguh-sungguh dengan kesungguhan. Nah, sungguh-sungguh kan boleh. Yang enggak boleh adalah jangan sampai dalam engkau menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, dengan upaya, tapi menjadikan yud'ifun nafsa, menjadikan lemah jiwamu, dirimu itu. Enggak istirahat, minum obat biar nggak bisa tidur, macam-macam misalnya, ada kan? Nggak begitu caranya. Wa atikul ladzi haqqin haqqah. Waktu istirahat harus ada agar bangun bisa fresh, bisa ceria, cerah. Jadi yang nggak boleh adalah bukan ijtihadnya, tapi ijtihad yang menjadikan lemah dirimu. Hatta yang qati anil amal, sehingga sampai akhirnya bosan, nggak mau melanjutkan menuntut ilmu. Yang qati sampai terputus anil amal, daripada berjuang tadi menuntut ilmu, amal berbuat, daripada berbuat menuntut ilmu. Maksudnya kalau engkau belajar dengan sungguh-sungguh, ingat ada batasnya. Jangan sampai menjadikan jiwamu itu patah dan semangatmu menjadi putus. Bal akan tapi hendaknya seorang penuntut ilmu yasta'milu, menggunakan ar-rifqa, lembut. Maksudnya harus sayangi dirimu sendiri.
Makanya nggak boleh lupa makan, harus ada waktu untuk makan, ada waktu itu istirahat. Termasuk di antaranya harus kamu perhatikan cara duduk, cara membaca, cara. Seperti yang Buya sampaikan dalam kesempatan yang berbeda, jangan membaca matamu terlalu dekat, jangan di tempat yang terlalu terang, jangan diredup-redup di keredupan remang-remang yang menjadikan matamu cepat sakit nanti. Duduknya pun yang enak, posisimu yang kuat, bisa tahan lama, sehat. Nah, itu kan perlu. Siapa tujuannya bukan untuk menyiksa diri, nggak ada dalam Islam menyiksa diri. Puasa pun nggak boleh gara-gara puasa lalu menjadikan dirimu lemah menuntut ilmu. Nah ini. Bal akan tapi semestinya adalah yasta'milu rifqa, dengan kelembutan terhadap dirinya sendiri. Maksudnya ya beri hak untuk istirahat. Fidzalika di dalam menuntut ilmu. Warifqu adapun lemah lembut, memperhatikan maksudnya tentang psikologi diri, termasuk seorang pembimbing psikologi anak, diperhatikan tentang kejiwaan anak, mentalnya anak. Jangan sampai anak dipaksa untuk ini itu sementara umurnya belum sampai. Umurnya belum nyampe. Ada sebagian ibunda-ibunda yang terlalu ambisi untuk menjadikan anaknya pandai. Umur 5 tahun harus bisa ini, 6 tahun sehingga umur 7 tahun sudah bosan nggak mau sekolah lagi. Ada waktunya kapan anak itu harus paham masalah-masalah tertentu. Rifqu, lemah lembut, penuh kasih sayang, memperhatikan kekuatan mentalnya. Kekuatan mentalnya. Jadi kelembutan itu aslun azimun, satu dasar yang agung, modal besar. Aslun azimun, modal besar. Rifku, modal besarmu fi jami'il asya', dalam segala hal. Dengan kelembutan ini akan menjadi sebab sukses dalam segala hal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna hadzal dinu matin, agama ini kokoh, menjadikan orang kuat, menjadikan orang menjadi berwibawa, menjadi orang besar, menjadi orang bisa menguasai segalanya dengan agama, berpegang dengan agama. Kokoh, wa ughilu fihi birifkin, karena dia kokoh. Kalau ingin memasukinya maka nggak bisa kita mengandalkan dengan kekuatan, tapi dengan kelembutan. Anggap saja ada patok yang kokoh. Sementara kita ingin melewatinya, hanya cukup untuk kita. Maka karena kokoh, kalau hanya patoknya bambu ringan yang diberdirikan, tinggal kita tendang saja karena kita lebih kuat. Tapi kalau patoknya itu adalah beton dijajar begitu, cuma hanya celah-celah yang bisa kita lewati, ya caranya yang lembut, pelan-pelan, jangan main lari saja, hancur kita nanti, mau tebruk gitu, balik kita mental. Begitu juga dalam beragama, jangan dengan cara yang membuat orang tuh bosan, diri kita bosan. Tapi kalau caranya manis, masuk agama, dalam beragama menjadi indah. Fa'ughilu fihi birifkin, maka kalau ingin menyelami agama itu ya dengan lembut. Artinya kamu harus menyiasati dirimu, jangan sampai masuk kepada bosanan. Maka Nabi sendiri mengajarkan sesuatu adalah dengan tadarruj, dengan sedikit demi sedikit, dengan tadarruj, belajar agama sedikit demi sedikit. Bahkan bukan saja sedikit demi sedikit, baginda ajarkan adalah dengan penuh kelembutan juga, sampai basyiru wala tunaffiru, berikan kabar gembira kepada siapapun yang ingin belajar agama, jangan kau bikin lari mereka.
Walau tubghid ala nafsika ibadatallahi, jangan kau jadikan, jangan kau bencikan ala nafsika kepada dirimu ibadatullah, ibadah. Mentang-mentang tahu tahajud adalah pahalanya besar, tapi sementara ini fisiknya kurang sehat, maksain, ambruk besoknya nggak karu-karuan. Nggak tahu puasa Senin Kemis hebat pahalanya, puasa Arafah hebat pahalanya, puasa di bulan Muharram dan seterusnya, puasa-puasa. Tapi kalau fisik kita nggak mampu, jangan dipaksain, nanti patah. Melakukan sholat malam mentang-mentang semangat, sholat malam langsung saking ajibnya sholat malam, 2 rakaat nggak cukup, 4 rakaat nggak cukup, sampai malam itu 70 rakaat, hebat. Tapi dia dengan memaksa, buahnya bukan istiqomah. Esok hari mau bangun malam, ingat kata setan, diingatkan, kamu mau kemana Pak? Mau sholat malam, mau sholat, ingat kemarin 70 rakaat capek ya? Iya, makanya jangan capek, tidur aja deh. Tidur akhirnya. Karena dia punya pengalaman pahit di saat melakukan ibadah. Dengan memaksakan seperti itu, tidak dengan kelembutan, lari dia dari kebenaran, dari kebaikan. Begitu juga kalau kita ingin ajarkan kebenaran al-haq, agama kepada hamba Allah, tentunya bitadarruj, sedikit demi sedikit. Begitu juga bagaimana pengharaman khamr sendiri dengan tadarruj. Bagaimana Al-Quran turun juga sesuai dengan kebutuhan. Tidak langsung duf'ah wahidah, tapi pakai tadarruj, pakai sedikit demi sedikit. Ada aturannya. Menghafal juga begitu, sesuai dengan aturan. Menghafal sehari 5 bait, kemudian terus rutin. Tidak sehari 100, besok enggak, stres. Enggak bisa hafal dengan begitu, tapi rapi, rufiq. Fa innal mumbit orang yang memaksakan. Bat itu memutus, orang memaksakan itu menjadi sebab putus. Al-mumbit orang memaksakan sampai putus. Jadi kalau ini gambarannya punya kendaraan. Punya kendaraan sudah lemes. Ontanya apa kudanya sudah lemes, dipaksa. Terus dipaksa. Mumbit sampai patah. Kalau sudah nggak bisa ngapain, patah. Dia lemes, mati, rusak. Mati kendaraannya. Udah mati kendaraannya karena dipaksain, jadi apa? La ardon qata. Ya gara-gara dipaksa tidak ada lagi jarak yang bisa ditempuh. La ardon, tidak ada bumi, jarak bumi yang bisa ditempuh lagi karena sudah mati. Wala dhahran abqa, nggak ada menyisakan punggung yang bisa dinaiki. Makanya karena ontanya dipaksain, terus dipaksain, dipukulin, jalan-jalan mati, nggak tersisa ontanya, nggak bisa melanjutkan perjalanan lagi. Akan tapi idealnya, sebaiknya bagaimana? Ya di saat onta terasa capek, diistirahatkan, kasih makan, jalan lagi, istirahatkan, kasih makan, jalan lagi. Seperti itu. Begitu juga dalam belajar, jika waktu istirahat biarpun lagi asik-asiknya, jangan sampai terlena. Sampai nanti pasti makan kedisiplinan yang lainnya. Mungkin ada satu anak lagi asik-asik yang belajar, jam 10 belum ngantuk, 11 belum ngantuk karena asik, jam 1, jam 2. Giliran apa? Sholat subuh nggak jamaah, rugi dia. Di kelas ngantuk, hilang ilmunya. Ustaz nerangkan permasalahan penting, dianya tidur, nggak bisa. Makanya Buya akan selalu sampaikan, waktu istirahat, istirahatlah nak. Waktu belajar, belajarlah. Waktu main, mainlah. Yang belajar waktu main biasanya adalah waktu belajar tidur. Bukan main. Yang waktu istirahat dia belajar, sama waktu belajar dia akan tidur juga. Ngantuk. Tapi kalau malam istirahatnya cukup, sehat, belajarnya fresh, nangkap ilmunya Ustaz. Belajar wajar, enggak, jangan sampai menjadikan dirimu bosan belajar. Qala alaihi salatu wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsuka matiyatuka. Ibaratnya dirimu itu adalah kendaraanmu untuk sampai kepada tujuan. Nafsumu, dirimu. Dirimu adalah kendaraan. Farfuq biha, maka kasih sayangilah dirimu. Tadi wa'atikul ladzi haqqin haqqah, hak istirahat, hak makan bergizi, agar dan seterusnya. Selesai. Wala budda li talibil ilmi, dan seyogianya dan harus bagi penuntut ilmu itu minal himmatil aliyati, harus pada dirimu
Ada himmah, semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Fil ilmi. Fa innal mar'a, sebab seseorang itu akan yatiru bihimmatihi. Yatiru bihimmatihi. Akan terbang dengan himmah. Ya, membangkitkan himmah itu ya bermacam-macam cara. Kalau bisa kita membangkitkan himmah itu dengan harapan masa depan, bukan dengan ditakuti. Cuman kadang ditakuti ya. Ada parit 2 meter, perkiraan masuk akal, 2 meter ngelompat bisa. Ayo cepat ngelompat. Dalam banget nih cebur. 1 juta. 1 juta motivasi. 2 juta ngelompat cepat 2 meter. Kejebur dalam nih, jurang nih. Ya. 3 juta nggak mau. 5 juta. 10 juta tetap masih mikir, wah cebur. Repot. Ente bakal lari mau tidak mau. Keluarin harimau. Oh, harimau belakang. Lompat dia. Wush, ada harimau dilepas sana. Wah, lompat wush nyampe. Nah, pilih mana kira-kira? Ya kan, masa nunggu dicambuk begini? Maka rindukan harapan-harapanmu kepada masa depan untuk dakwah Rasulullah, surga dan sebagainya. Begitu. Tapi sama itu bisa bangkitkan himmah. Himmah pengen selamat. Himmah pengen sukses. Himmah gambaran masa depan. Himmah aliyah, semangat tinggi untuk menuntut ilmu. Yatir, bisa terbang dia. Yatiru. Katairi yatiru bijanahihi, seperti burung berterbang dengan sayapnya. Maka semangat tinggimu itu adalah sayap yang bisa menjadikan dirimu terbang. Ada cita-cita lemah ya. Cita-citanya pendek. Ya sudahlah, saya pengen jadi ustadz kampung, baca Safinah bisa, nanti di musola ngaji setiap Ramadan, malam Jumat, habis Maulidan baca. Himmahnya bukan himmah aliyah. Ya sampai di situ. Kalau himmah aliyah sampai tujuannya. Enggak pandang anak siapa itu. Ada himmah aliyah, belajar. Semangat tinggi. Aku harus menjadi penerus dakwahnya Rasulullah. Harus. Aku harus belajar. Aku harus semangat terus dimotivasi dia. Jalan bisa. Ala qadri kama qala Abu Taib, ala qadri ahli al-azmi ta'til azaimu. Sesuai dengan kadarnya orang yang punya semangat, ta'til azaim. Azaim itu sesuatu yang agung, yang besar. Sesuatu yang sangat diharap untuk dimiliki. Maka ada azimah. Azimah itu sesuatu yang sangat penting. Wa ta'ti ala qadril karimil makarimu. Jadi seorang dermawan sesuai dengan kadar kedermawaan itulah akan datang kedermawanan. Kalau sifat dermawanannya lemah, maka kedermawanan enggak akan muncul, sedekahnya juga sedikit. Tergantung bagaimana himmahnya dia. Semakin himmahnya tinggi, seorang kaya raya himmah berderma, bersedekah, maka akan lahirlah, keluarlah sedekah yang banyak dari orang tersebut. Wa ta'dumu fi 'ainis saghiri sigharuha. Wa ta'dumu akan menjadi besar fi 'ainis saghiri, di mata orang kecil, sigharuha, hal kecil. Orang kalau semangatnya lemah, ini barang kecil jadi gede. Suruh ngafal Safinatun Najah, Allah ngafalnya. Semangatnya lemah, kitab kecil gitu jadi gede, Allah berat. Tapi lihat, yang azimah apa semangatnya besar, Safinah berapa lembar? Yo men, semangatnya tinggi.
Makanya gampang takut, nggak punya semangat. Alfiyah Zubat Ibn Ruslan 2 bulan. Oke. Alfiyah Ibn Malik 2 bulan. Enteng, tapi paham, jangan ngapal tok kayak komputer. Kan banyak orang hafal tapi tidak komputer. Alfiyah Ibn Malik dari belakang, baca kitab nggak bisa ya. Maksudnya himmah. Sebab kalau orang punya, kalau himmahnya kecil, yang gede jadi, yang kecil jadi gede. Tapi kalau himmahnya wa tasghuru fi 'ainil 'azimi 'adhaimu. Tapi kalau orang semangatnya tinggi, yang gede jadi kecil. Yang gede jadi kecil. Karena semangatnya tinggi. Maka bersemangatlah yang tinggi, biar semuanya jadi ringan. Adekmu umur 3 tahun suruh ngangkat barang 2 kilo, berat ya enggak? Enteng ngangkat 2 kilo, 3 kilo? Enteng. Karena kekuatanmu sudah lebih besar. Himmah juga begitu, bisa ngangkat ilmu yang banyak kalau himmahnya kuat. Makanya kadang-kadang yang meruntuhkan himmah itu kadang-kadang dirinya sendiri, optimisnya hilang. Pesimis terus tuh, bisa enggak? Bisa, bismillah, aku dengan Allah kok. Cuman ada sebab orang patah semangat itu karena apa? Salah, cara belajar salah. Maka di antara yang Buya tekankan, kalau belajar dari dasar, supaya tadi nggak terlalu berat dirimu sehingga kamu menikmati belajar. Ada orang pengen langsung masuk kelas tinggi, bahlul nggak paham, di kelas berat, gara-gara berat putus semangat, himmahnya hancur. Karena himmahnya hancur nggak bisa lagi belajar. Makanya Buya bilang dari nol kalau belajar, biarpun kamu sudah setengah tua sekalipun, berangkat dari nol belajarnya. Masuk pondok dari nol dulu paling enak. Makanya kalau di pesantren ini kan belajar miftah dulu, dasar-dasar ilmu nahwu dan sorobnya. Baru naik-naik membaca jurumiyahnya, baru nanti mutammimah dari ini. Gua pengen langsung Alfiyah Ibnu Malik, Syarah Ibnu Aqil. Kalau ditanya bang keren, baca apa mas? Alfiyah Ibnu Malik, Syarah Ibnu Aqil, hafal surah Hasyatus Syabban. Waduh, hebat betul ya. Hebat nyebut nama kitab, nggak tahu isinya. Nah karena dia belum waktunya, sudah belajar yang gede, kayak anak kecil suruh mikul semen, ambruk dia, peot, reok, roboh, runtuh dia. Sama begitu anak-anakku semuanya. Kalau pengen belajar jangan gengsi, harus belajar dari dasar. Kalau kamu belajar dari dasar banyak tadi, belajar jiwamu juga senang, mampu, nggak berat, nggak putus asa, karena kamu faham menikmati. Dari menikmati itu semakin semangat, muncul himmah, baru nanti digenjot yang selanjutnya ilmu yang lebih tinggi lagi. Paham ya? Jangan malu, ini umurnya masih kecil kok kelasnya lebih tinggi dari saya, nggak ada masalah. Ini mumpung ini ingat saya masukkan masalah ini. Ada sebagian itu dites masuk itu bohong dia, karena bohong dia masuk kelas yang belum mestinya, keberatan. Sehingga mestinya dia masuk kelas 2, masukkan kelas 6. Ya nggak bisa apa-apa, tambah bahlul. Bukan pintar, tambah nggak ngerti. Makanya anak-anak semuanya, para santri dimanapun kalian mondok, jangan ragu untuk memulai dari dasar, karena itu pondasi untuk memperkuat pondasi untuk dibangun di atasnya ilmu yang lebih kuat lagi. Jangan gengsi. Ini tadi. Selesai. Himmah. Tapi ingat tadi, himmah bisa runtuh karena tadi terlalu berat bebanmu sehingga menjadi tidak kuat, sehingga betul-betul nggak mampu, runtuhlah himmahmu. Yaitu tadi masuk kelas sebelum waktunya, nggak naik kelas dipaksain. Makanya guru jangan khianat. Kalau seorang santri belum mampu jangan dinaikkan. Kalau dinaikkan bukan tambah pinter, bukan naik kelas itu langsung pinter, enggak. Beri kesempatan yang benar untuk bisa memuatkan ilmunya, biar nanti di saat naik kelas bisa. Bagi yang tidak naik kelas nggak perlu malu, nggak perlu gengsi, sebab sukses bukan saat itu, sukses itu nanti dalam perjuanganmu, dan nanti finalnya, endingnya kalau di saat kita mati, husnul khatimah. Ya, seperti itu, ujung-ujungnya di sana.
Ada anak ranking 1 terus belum tentu berjaya kok nanti. Ada anak ranking 1 terus belum tentu berjaya. Ada anak pelajarannya ngulang terus tapi berhasil sukses. Himmah dia. Dia ngerti, dia bebel dia lambat menghafal tapi dia rajin. Allah kan Maha tahu diberkahi nih. Sedikit ilmunya bermanfaat keluar jadi ulama dia. Wa ra'su fi tahsilil asya'i. Ra'su itu modal besar, pokok, asas. Pokok atau asas modal di dalam tahsilil asya'i untuk mendapatkan segala sesuatu, apapun tuh. Sukses dalam apapun, dunia, akhirat. Ilmu dunia, ilmu akhirat. Ilmu bisnis, ilmu apa saja. Ingin sukses ini kuncinya. Warra'su kuncinya adalah tahsilil asya' di dalam segala sesuatu adalah al-jiddu wal himmatu. 2. Al-jiddu wal himmatu. Himmah memenuhi angan-anganmu. Himmah memenuhi angan-anganmu, lalu disahkan oleh hatimu, lalu itu menjadikan semangat. Baru setelah semangatmu yang tinggi dibarengi dengan usaha sesuai dengan peraturan. Al-jiddu wal himmatu. Jid tok nggak pakai himmah nggak bisa. Atau himmah tok nggak pakai jid. Himmahnya tinggi. Semangatnya pengen jadi ulama besar, tapi nggak mau ngafal, nggak ada sungguh-sungguh, nggak ada usaha. Semangat pengen tapi nggak ada usaha, nggak sah. Harus ada gabungan jiddu. Al-jiddu wal himmatul aliyatu. Kesungguhan dan semangat yang tinggi itu kunci sukses. Wa man kana himmatuhu, barang siapa yang himmah semangatnya adalah hifdzu jami'i kutubi Muhammad ibn al-Hasan. Kalau seandainya himmahnya seseorang itu, semangatnya itu untuk menghafal kitabnya Muhammad bin Hasan. Ini karena kitab Ta'lim bukan kitabnya orang madhab Syafi'i, selalu yang dibikin contoh ya ulama madhab Hanafi. Ini Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani itu muridnya Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi, ulama besar dalam madhab Hanafi. Kalau ada seorang santri semangatnya itu adalah menghafal kitabnya Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, kemudian waqtarona, lalu dibarengi bidzalika dengan itu semua al-jiddu, bidzalika al-jiddu, kesungguhan. Waqtarona al-jiddu bidzalika. Al-jiddu wal muwadhabatu, maksudnya dibarengi dengan itu semuanya, di samping adanya himmah, ada dibarengi dengan al-jiddu, kesungguhan, wal muwadhabatu, dan tekun. Fadzahir, maka sesuai dengan zahirnya, ya umumnya orang begitu tuh apa? Annau yahfad aktsaraha aw nisfaha, paling dia akan mendapatkan paling banyak. Maksudnya dia dapat menghafal banyak karena semangatnya tinggi dan usahanya juga maksimal. Atau paling tidak separuhnya deh. Separuh kitabnya dihafal. Fa amma idza kanat lahu himmatun, tapi kalau ada orang semangatnya tinggi, wa aliyatun, tinggi, lam yakun lahu jiddun, enggak ada kesungguhan dalam mencari ilmu, leha-leha, banyak majelis, banyak rahat, banyak main kendang, hanya ini. Au kana lahu jiddun, atau dia sungguh-sungguh. Walam yakun lahu himmatun, enggak ada himmah aliyah yang tinggi, patah gampang selesai. Oh, belajar rajin, besok enggak lagi. La yahsul lahu, maka dia tidak mendapatkannya illa ilmun qalilun, kecuali ilmu yang sedikit. Wa dzakara, dan telah menyebutkan Syekh Al-Imam Al-Jal Ustaz radhiyallahu anhu Naisaburi, Ustaz Naisaburi rahimahullah ta'ala fi kitab Makarimil Akhlaq, dalam kitab Makarimil Akhlaq apa? Anna dzal qarnaini, ada dzul qarnain lamma arada yusafira, di saat dia ingin menjelajah, liyastawliya, untuk menguasai dunia dia. Alal masyriqi wal maghrib, menguasai dunia, barat dan timur dikuasai semuanya. Syawarul hukama, diskusi dengan orang-orang bijak yang ada di kiri kanannya. Al-hukama, orang-orang bijak.
Fidzalika dalam hal itu. Wa qala, dan dia sambil bertanya, ya hukama, kaifa usafiru li hadzal qadri minal mulki? Gimana aku akan pergi membawa ini kerajaan ini? Maksudnya apa? Aku akan ke sana kemari hanya memperjuangkan kerajaannya. Untuk apa aku harus pergi ke barat, timur, ke sana melanglang hanya untuk memperjuangkan li hadzal qadri minal mulki, kerajaan ini aku akan memperjuangkan ini. Fa inna dunya faniyatun qalilatun, ini dunia ini sedikit sekali, faniyatun akan berakhir. Aduh, kok rugi banget kalau aku harus berjuang ke barat dan timur membawa pasukan hanya untuk mengharapkan dunia ini. Mulkud dunia, adapun kerajaan dunia yang selama ini yang aku saksikan itu adalah amrun hakirun, remeh. Pada sahada, kalau ada orang ngejar ini, kalau saya ngejar ini, laisa min uluwil himmati, berarti aku bukan orang punya semangat tinggi. Semangat tinggi ngejar dunia yang berakhir. No, enggak. Maksudnya pada hukama. Karena mau berangkat perang, mau menguasai dunia. Nah, ini kalau saya memperjuangkan dunia ini, ya rugilah saya. Berakhir, fana ini. Qalatil hukama'u, maka orang-orang bijak yang di kiri kanan Dzulqirnain berkata, safir, pergilah kau, liyahsulalak, untuk mendapatkan mulkud dunya wal akhirati, kerajaan dunia dan akhirat. Wah, baru benar nih, baru himmah. Dunia saja sudah beres, akhirat. Pokoknya kemudian Dzulqarnain berkata, hadza hasan, ini baru benar, motivasinya yang benar dong. Masa belajar tinggi-tinggi cari duit ujung-ujungnya? Saya ingin yang abadi dong. Saya pengen jadi dokter, tapi tujuan saya adalah untuk bisa nolong orang. Wakil Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yuhibbu ma'aliyal umuri, Allah senang dengan hal-hal yang mulia, yang tinggi, semangat tinggi maksudnya. Wa yakrahu safasafaha, wa yakrahu safsafaha. Safsafaha yang remeh. Maka kalau kita ingin berikan kepada Allah, itu adalah sesuatu yang bernilai, jangan yang remeh-remeh. Kalau kita ingin berbuat yang bagus, yang maksimal, jangan asal saja. Nah ini cambuk, ada sebagian kita tuh asal saja, enggak begitu. Biarpun segala sesuatu, biarpun mungkin baiknya sesuatu enggak terlalu dipentingkan dalam hal itu, akan tapi kita berbuat baik itu tetap dianjurkan. Wakilah dikatakan dalam syair, fala ta'jal bi amrika wastadimhu. Fala ta'jal bi amrika, kalau menuntut ilmu itu jangan buru-buru, enggak bisa ini pindah sini, pindah ini, enggak. Fala ta'jal bi amrik. Aduh, ngapal susah, pindah lagi. Enggak apa-apa, pindah lagi. Mondok di sini enggak keluar, pindah lagi. Enggak begitu. Fala ta'jal, jangan buru-buru kayak begitu. Bi amrika, dalam urusanmu, pindah-pindah kita, pindah memaham, pindah belajar, ini belum selesai, pindah ini, pindah ini. Orang kalau nggak fokus begitu tuh nggak bisa jadi orang alim. Mungkin dia dianggap cerdas di kampus, di kelasnya, tapi nggak bisa menjadi alim yang sesungguhnya. Wastadimhu, akan tapi yang istiqomah, istidamah, istiqomah. Fama shalla asaka kamustadimi. Asok, tongkat dari besi. Apa saja tongkat. Biar kuat dan bisa dibentuk harus dipanas, shola. Sholla, tasliyah sholla. Dalam Quran, tasla narun hamiyah, tusqa min ainas. Oh, dalam surat lain apa? Tasliyah, banyak Al-Quran disebutkan. Dipanggang. Nah ini, kalau misalnya ini besi mau dijadikan pisau, jadikan pedang, maka sebelum dipandai, dipukul, maka harus dibakar gambarannya. Agar bisa dipandai, agar bisa dilemak, agar lentur untuk bisa dipukul lalu dijadikan pisau, itu bagaimana? Bakarnya jangan pindah-pindah, istadim, istiqomah gini, baru nanti dipukul jedeng. Belum apa pindah sini, dia nggak pindah ini, pindah sini, pindah ini. Lah belajar kok pindah-pindah, yang lain jadi alim, dia baru pindah ngurusi surat pindah nanti. Santri begitu, nggak bisa alim gitu, susah. Wakilah dikatakan juga kalau Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berkata di Abi Yusuf kepada muridnya, Abi Yusuf muridnya. Rahimahumullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada keduanya. Apa kan kata Imam
Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berkata kepada muridnya yang bernama Abu Yusuf. Syuf, dengar. Kunta balidan. Ya Abu Yusuf, kamu itu dulu bebel. Maksudnya ketahuan kalau kamu itu kalau belajar sampai kerut-kerut, pegang kening, ya Allah, enggak hafal-hafal, ketahuan di pojok misalnya. Itu dia. Pusing-pusing. Enggak ada kan gitu, santri kayak begitu, pusing, enggak hafal-hafal. Apakah dia bebel sama? Oh enggak, diasah terus. Kunta balidan ya Abu Yusuf. Kamu itu bebel aslinya. Akhrajatka, maka telah mengeluarkanmu dari kebebelan tersebut. Al-muwadhabatu, tekun belajarnya fid darsi, dalam belajar. Oh, gara-gara tekun jadi enggak bebel lagi. Pengalahin yang cerdas. Yang cerdas membaca sekali hafal tapi enggak kuat. Ini si bebel ini masuk bacanya 15 kali pun belum hafal. 31 kali baru hafal. Tapi setelah hafal enggak lupa-lupa dia. Coba yang satu kali ngentengin, lupa enggak punya ilmu. Wa iyyaka wal kasal, awas jadi pemalas. Jangan malas engkau wahai santri. Fa inau syu'mun, ini petaka, bencana, afatun, sebuah musibah, azimatun yang besar. Waduh, ada nasib pemalas. Kalau pemalas itu musibah gede, enggak bisa dibangun, diajari enggak bisa, dipanggil enggak datang. Ini ya. Kalau Syekh Abu Nasr As-Saffar Al-Ansari, sampai di sini saja insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Para santri, ingat, semangat ya. Semangat. Tadi hal yang sangat penting, jangan memaksakan kamu masuk kelas yang kamu belum mampu. Itu hanya dipandang kelasmu tinggi, tapi ilmumu rendah. Maka jangan gengsi ya, untuk bisa memulai dari dasar belajar. Dan lebih dari itu, jangan lupa niat yang baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dekatlah dengan guru-gurumu wahai santri, semakin ikat hatimu dengan guru-gurumu, tingkatkan pengabdianmu kepada guru, perbanyak doamu untuk guru dan keluarga guru, dan semoga dan semakin semangat dalam belajar ya. Jangan cepat putus asa, belajar dan belajar. Yang berilmu adalah Allah. Makan dari makanan yang halal, jaga mata dari mandang yang haram, jaga lisan dari berusap yang tidak dibenarkan, jaga telinga dari mendengar yang haram, dari mata melihat yang haram, semua dijaga. Semoga dengan itu Allah berikan pada kalian ilmu yang bermanfaat, ilmu laduni, ilmu yang penuh berkah, ilmu yang menjadi sebab diridhai oleh Allah, panjang umur, sehat semuanya, dan orang tuamu dijaga oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dan Allah mengampuni guru-guru kita dan orang keluarga kita, mengampuni kita semuanya, panjang umur, sehat afiat, dan husnul khatimah, berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kasih banyak, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.